Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah yang mana telah memberikan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Karena kita dapat berkumpul di tempat ini, inilah berkat rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sebagai suri tauladan kita hingga hari akhir. Di sini saya ingin menyampaikan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin hadis ini tidak hadis ini sudah familiar di telinga umat muslim, yaitu berkenaan dengan niat. An Amirul Mukmin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal a'malu binniyat wa innama likulli man nawa ma kanat hijratu ila Allahi wa rasulih fa hijratu ila Allahi wa rasulih wa ma kanat hijratu li dunya yusibuha aw imrati yankihuha fa hijratu ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Amirul Mukmin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang yang mendapatkan sesuai dengan apa? Dengan niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Makanat hijratuhu lidu, makanat hijratu ila Allah wa rasulih, wa hijratu ila Allah wa rasulih. Dan seterusnya, dan ditambah lagi, barang siapa yang hijrah itu karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditunjukkannya. Jadi di sini adalah tentang semua itulah tentang niat. Sesuatu amal yang kita ingin kerjakan, maka itu akan tergantung pada niatnya. Hadis ini melatar belakangi karena ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini adalah riwayat ini diriwayatkan dari dari Abdullah bin Mas'ud. Itu menceritakan karena kenapa adanya hadis ini ketika Nabi Muhammad SAW itu para umat muslim ingin hijrah dari Makkah ke Madinah. Ketika itu ada seorang yang ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais, tetapi ia tidak mau dinikahi kecuali laki-laki itu pun ikut juga hijrah bersamanya. Dan ketika itu laki-laki pun akhirnya ikut hijrah dan serta menikahi Ummu Qais. Karena itulah mereka sering menyambutnya, yaitu menyebutnya dengan orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Inilah yang melatar belakangi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun niat
tercatat juga sebenarnya dalam di hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata, dan bila seorang berniat melakukan suatu kejahatan lalu ia tidak melaksanakan, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Dan bila ia berniat melakukan suatu kejahatan kemudian melaksanakan pula, maka Allah akan mencatat di sisinya sebagai satu kejahatan. Maka sini alangkah baiknya Allah itu pada hambanya. Ketika seorang itu melakukan kebaikan dan dia tidak mampu, tetapi ada niat di dalamnya, maka tetap Allah itu memberi pahala, memberi kebaikan. Dan juga ada juga yang berniat baik tetapi tidak jadi melakukannya, hanya terlintas dalam hatinya, maka Allah tetap memberi kebaikan, memberi pahala kepadanya. Alangkah baiknya Allah itu, alangkah luar biasanya. Sedangkan ada juga orang yang jahat, dan ada orang yang berniat jahat. Ketika itu dia berniat jahat tetapi tidak jadi, tapi tetap dikasih tetap pahalanya. Kenapa? Dia menghentikan dari kejahatannya itu. Luar biasa, Allah ini sangat baik kepada kita. Karena tetap kenapa? Innallaha la yanzuru ila sawarikum walakinna yanzuru ila qulubikum wa a'malakum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada rupa dan harta kalian, namun yang Allah lihat adalah hati dan amal kalian. Jadi mungkin hanya sini saja yang saya dapat sampaikan.